Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 31. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi hari di lab penelitian, air menyembur wajah Go, Satoshi, dan Pikachu dari bocornya kran yang ada di kamar mandi. Kepanikan mereka akhirnya terdengar oleh Profesor Sakuragi. Di sana Profesor Sakuragi dengan wajah tak enaknya meminta maaf karena lupa memberitahu bocornya kran tersebut. Untungnya Profesor Sakuragi sudah memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki krannya. Singkat cerita, kran airnya selesai diperbaiki. Di sana kedua tukang ledeng itu juga membawa Pokemon yakni Plus dan Minun. Pokemon sorak-sorai yang berguna untuk menyemangati partnernya, yang tak lain adalah tukang ledeng tersebut. Di sana kedua tukang ledeng itu juga mempromosikan pekerjaannya dengan memperkenalkan Pokemon Plus dan Minunnya sebagai maskot. Ditambah lagi pekerjaan mereka bukan hanya memperbaiki ledeng atau saluran air, tapi juga mengurus Pokemon. Tak sampai sana ternyata Plus dan Minun tak hanya berguna untuk sorak-sorai, namun kedua Pokemon tersebut juga dapat menjadi saklar atau penghubung aliran listrik. Hingga pekerjaan akhirnya selesai. Saat kedua tukang ledeng tersebut hendak akan kembali dan menuruni tangga, tiba-tiba salah satu dari tukang ledeng terjatuh. Niat si cewek mau menolong kakaknya tapi malah tertimpa tubuhnya. Kemudian setelah itu Satoshi dan Go mengantar mereka ke rumah sakit. Di sana terlihat si tukang ledeng cowok yang bernama Divi. Terlihat seluruh tubuhnya dibalut dengan perban. Melihat hal tersebut, si cewek atau adik Divi yang bernama Mulpli tak henti-hentinya meminta maaf. Namun Divi dengan santainya tak menganggap itu sebagai kesalahan Mulpli. Kemudian Divi mengamanahkan ke Mulpli supaya ia bisa tenang dan berjuang sendiri mengerjakan pekerjaan mereka bersama Plus dan Minun. Namun Minun terlihat tak menyetujui akan hal tersebut karena ia lebih menyayangi Divi. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang mana ada seorang konsumen yang menginginkan untuk menggunakan jasa mereka berdua. Di sana awalnya Mulpli terlihat ragu dan panik, tapi keraguan Mulpli bisa tenang ketika Satoshi dan Go menawarkan diri untuk membantunya. Di sisi lain terlihat Minun yang cuek saat melihat Mulpli yang tiba-tiba bersemangat. Mereka lalu berangkat ke tempat konsumen. Di sana konsumen tersebut meminta ke mereka untuk mengurus Pokemon, yakni menyikat tubuh Kentaurus. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, di sana Minun masih tetap cuek dengan Mulpli. Tiba-tiba ada panggilan masuk lagi. Setelah itu mereka langsung berangkat ke lokasi. Sesampainya di sana konsumen meminta bantuan untuk mencarikan Kentaurusnya yang masuk ke dalam gua. Mereka lalu memasuki gua dengan bantuan Plus sebagai penerangnya. Kenapa hanya Plus? Ya karena Minun masih cuek. Sampai akhirnya Kentaurus berhasil ditemukan. Awalnya Kentaurus tak mau untuk keluar dari gua. Tapi tiba-tiba Plus bersorak-sorai dan diikuti oleh mereka. Sampai akhirnya Kentaurus terlihat bangkit, namun si Sarunori tiba-tiba memanjat ke tubuh Kentaurus hingga membuat Kentaurus tersebut marah. Tapi untungnya mereka akhirnya bisa menyelesaikan tugas itu walaupun dengan marahnya Kentaurus. Setelah itu Mulpli mengeluh terkait kenapa dirinya gampang panik saat menghadapi sebuah masalah. Lalu kita diperlihatkan sebuah postingan foto di internet dari pemilik Kentaurus. Ternyata yang melihat foto tersebut adalah tim Rocket. Di sana tim Rocket mulai tergiur dengan Pokemon Kentaurus yang baru saja mereka lihat.
Saat Kojiro menanyakan rencananya ke Musashi, terlihat jika Musashi belum memiliki ide dan ia memutuskan untuk minum air keran yang ada di taman terlebih dahulu. Tapi untungnya di depan taman ada tukang ledeng. Langsung saja Nyart pergi untuk melaporkan kebocoran air yang ada di taman. Tak lama kemudian Satoshi dan Go muncul. Sontak kaget dong si Nyart karena berpapasan dengan mereka. Tak sampai sana ternyata Mulplay juga ikut panik melihat kebocoran tersebut. Namun Plus memberinya semangat dan menyuruhnya untuk tenang. Sampai pada akhirnya Mulplay memberanikan diri untuk memperbaiki keran. Hingga pada akhirnya perbaikan akhirnya selesai. Lalu setelah itu ada panggilan masuk dari pemilik Kentaurus sebelumnya, supaya Mulplay datang kembali untuk mengurus Pokemon-Pokemon Kentaurusnya. Di samping itu tim Rocket mencoba untuk mendengarkan percakapan Mulplay dengan pemilik Kentaurus. Di saat sedang fokus-fokusnya mendengarkan pembicaraan Mulplay, si Mulplay malah ngagetin mereka dan memberikan brosur terkait pekerjaannya. Lantas tim Rocket yang menerima brosur tersebut akhirnya mendapatkan ide, yakni sebuah rencana menjadi tukang ledeng untuk mengambil Kentaurus. Oh ya, kenapa di sana tim Rocket nggak ketahuan oleh Satoshi dan Go adalah karena mereka saat itu tidak menggunakan pakaian dinas yang ada logo R-nya itu loh. Scene lalu berpindah di mana Mulplay, Satoshi dan Go telah sampai di tempat pemilik Kentaurus. Namun di sana si pemilik tersebut mengatakan jika Kentaurus miliknya sudah diambil oleh tukang ledeng yang lain dengan ciri-ciri memakai gerobak. Di samping itu kita tahu jika tukang lain yang dimaksud pemilik Kentaurus adalah tim Rocket. Saat tim Rocket sedang bahagia karena rencananya berhasil, tiba-tiba Mulplay, Satoshi dan Go menyusul mereka. Awalnya Satoshi dan Go tidak curiga dengan tim Rocket, namun perasaan curiga mereka mulai muncul ketika Nyart dengan lantang mengatakan jika itu adalah Pokemon yang mereka dapatkan. Sontak hal itu membuat Satoshi dan Go bertanya-tanya, sampai pada akhirnya tim Rocket membuka penyamarannya. Nah kan, Satoshi dan Go baru mengetahui ketika tim Rocket memakai pakaian dinas. Setelah itu tim Rocket yang tak ingin Pokemon hasil curiannya direbut kembali oleh Satoshi dan Go langsung mencoba melarikan diri. Tapi ketika melewati sumur, gerobak mereka oleng karena melewati jembatan besi yang tak rata, hingga membuat Nyart terjatuh ke dalam sumur dan membuat semua Pokemon Kentaurus keluar dari Pokeball. Melihat kejadian itu, Mulplay juga ikut panik, tapi Plus dengan tenang mencoba menyemangatinya, hingga hal itu membuat Mulplay berusaha untuk bangkit. Hal itu agak sedikit membuat Mainun terkejut, sampai akhirnya mereka semua bekerja sama untuk mengeluarkan Kentaurus dan Nyart yang terjebak di dalam sumur. Awalnya satu demi satu Kentaurus berhasil diangkat keluar dari sumur. Sampai pada Kentaurus yang terakhir, tiba-tiba baterai mobil yang digunakan untuk mengerek habis. Hal tersebut membuat Kentaurus yang diangkat kembali turun dan membuat Mulplay serta Nyart bergelantungan. Di sana juga terlihat jika Mainun mulai khawatir dengan apa yang terjadi pada Mulplay. Sampai akhirnya Mainun pun ikutan untuk berjuang menyemangati mereka semua. Di sisi lain, Plus dan Mainun yang mengetahui penyebab dari itu langsung menghampiri mobilnya dan mencoba mengisi baterai dengan kekuatan mereka. Namun usahanya belum membuahkan hasil karena daya listriknya masih kurang. Sampai kemudian Satoshi berpikir supaya Pikachu memberi mereka daya listrik. Hingga pada akhirnya misi penyelamatan berhasil. Di sana karena Nyart telah diselamatkan, tim Rocket pun tak ada niat lagi untuk mengambil Kentaurus.
Namun saat tim Rocket akan kembali, semua Kentaurus yang tak terima dengan tim Rocket langsung mengepungnya. Setelah itu hari menjelang sore, mereka lalu melaporkan kejadian itu ke Davy yang masih dirawat di rumah sakit. Ditambah lagi Mulplay juga akhirnya telah berdamai dengan Mainun. Kemudian pada keesokan harinya di lab penelitian, tepatnya di Taman Sakuragi, terlihat Mason yang sedang mengintai layaknya seekor intel. Ternyata Mason hanya ingin melihat proses wawancara yang sedang dilakukan media setempat kepada Satoshi dan Go. Sampai proses wawancara itu break atau berhenti sebentar gara-gara Sarunori berulah. Tapi tak lama wawancara itu dilanjutkan kembali. Hingga tak lama kemudian pewawancara menanyakan impian Satoshi dan Go. Di sana Satoshi menjelaskan terkait impiannya jika ia ingin memenangkan kejuaraan dunia Pokemon untuk mengalahkan Dande, sekaligus menjadi Pokemon Master. Sementara impian Go adalah untuk menangkap semua Pokemon sampai bertemu kembali dengan Mew. Jelas di sana pewawancara hanya bengong mendengar penjelasan dari Go. Setelah itu kembali fokus ke Mason yang memperagakan gerakan-gerakan Intel, layaknya Pokemon Inteleon yang diidam-idamkan olehnya, dan berharap tinggi untuk segera berevolusi menjadi Inteleon. Sampai pada sebuah situasi yang mana Mason menolong Pokemon Nazonokusa atau Odis dari buah yang akan jatuh. Setelah itu Mason tak menyangka jika dirinya akan berevolusi dan ia berpandangan akan berevolusi menjadi Inteleon. Sementara itu di luar lab penelitian, di sana tiba-tiba ponsel Rotom milik Go menginformasikan jika Gimeleon telah ditambah ke Pokédex. Profesor Sakuragi lalu menjelaskan jika Gimeleon adalah evolusi dari Mason. Karena mereka ingin melihatnya, langsung saja mereka pergi untuk mencarinya. Di sisi lain maksudku Gimeleon terlihat masih pede karena ia merasa telah menjadi Inteleon. Tapi ketika Gimeleon berkaca di air, keceriaannya menjadi redup dan hancur sudah impiannya. Di sana Gimeleon terlihat sangat galau karena mengetahui bentuk tubuhnya sendiri. Tiba-tiba 2 ekor Pokemon muncul. Kedua Pokemon itu awalnya berkeinginan mengajak Gimeleon untuk bermain. Tapi di sana Gimeleon tak merespon kedua Pokemon tersebut. Hingga pada akhirnya kedua Pokemon itu membuli Gimeleon. Sampai-sampai Gimeleon jatuh ke dalam air dan menyangkut ke tubuh Koi King. Lalu berpindah ke Go, Satoshi dan Koharu yang sedang mencari Gimeleon. Namun mereka kesusahan untuk mencarinya. Sampai Go mengingat terkait Esbun yang kemungkinan mengetahui keberadaannya. Kembali ke Gimeleon yang heran dengan tekniknya sendiri. Karena ketika masih menjadi Mason, teknik air yang dikeluarkannya berasal dari mulut. Namun kali ini tekniknya berasal dari tangan yang berbentuk seperti balon. Jelas itu menjadi kekecewaan baginya, karena tekniknya hanya sebatas balon pecah. Sementara sebelumnya ketika masih menjadi Mason, teknik airnya seperti tembakan layaknya Inteleon. Saat sedang kecewa-kecewanya, tiba-tiba Horube dan Mankey muncul. Tapi Gimeleon tak memedulikannya dan langsung pergi ke sebuah sarang. Di sarang itu ternyata ada Pokemon Abu. Tapi Gimeleon tetap biasa saja tanpa ekspresi takut atau gimana-gimana gitu. Lalu ketika di sarang lain ternyata ada sepasang Pokemon Nidoran. Dan Gimeleon tetap biasa saja dan langsung pergi. Dan itu terus berlanjut.
Sampai pada akhirnya ia terlempar dan ditangkap oleh Ashbone. Tapi Jimelion terlihat tak peduli dengan Ashbone dan langsung pergi. Sementara itu Satoshi, Go, dan Koharu masih sibuk berteriak memanggil Jimelion. Tak lama kemudian Ashbone datang dan mengabarkan ke mereka terkait keberadaan Jimelion. Langsung saja mereka pergi ke sana. Sesampainya di sana ternyata Jimelion sudah mendapatkan sarang setelah perjuangannya terlempar ke sana kemari. Lalu di sana terlihat Sarunori langsung masuk ke dalam sarang dan diikuti oleh Go. Ketika di pertengahan sarang, Go kaget karena melihat banyaknya balon air yang menempel di langit-langit sarang dan pecah saat disentuh. Setelah itu Go dan Sarunori akhirnya melihat sosok Jimelion yang kelimprak-kelimpruk kelemar-kelemar sedang bermain balon air yang dikeluarkan dari tangannya. Di sana Go mencoba mengajak Jimelion untuk keluar, tapi Jimelion tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Go. Karena kelamaan, Ashbone lalu mencoba untuk ikut masuk. Kemudian Go kembali menyemangati Jimelion tentang impiannya menjadi Inteleon. Dan Go juga mengajak Jimelion untuk tetap semangat dan berlatih mewujudkan hal tersebut. Tapi Jimelion tak merespon ucapan Go, hingga Ashbone yang habis kesabarannya langsung memaksa Jimelion untuk keluar dari sarang. Ketika Jimelion sudah berhasil dibawa keluar dari sarang, tiba-tiba Jimelion meneteskan air mata dan langsung kabur keluar dari lab penelitian. Karena kejadian tersebut, Go langsung melaporkan ke Profesor Sakuragi. Di sana Profesor Sakuragi menjelaskan jika sebenarnya Jimelion adalah Pokemon yang cerdas namun malas. Profesor Sakuragi juga menambahkan jika seekor Pokemon telah berevolusi, maka kepribadiannya juga akan ikut berubah. Mendengar itu, Go pun membenarkan karena ia memiliki pengalaman tentang Hibani yang berevolusi menjadi Rabbitfoot hingga akhirnya menjadi Ashbone yang ketiga-tiganya memiliki kepribadian berbeda. Lalu di sana baik Satoshi, Koharu, Renji, dan Kikuna serta Profesor Sakuragi mencoba untuk menjelaskan ke Go saat menangani Pokemon. Sampai pada akhirnya Go memutuskan untuk kembali mencari Jimelion, diikuti Satoshi dan Koharu. Tak terasa hari menjelang sore, namun mereka bertiga masih belum menemukan Jimelion. Di sana Go terlihat menyesal karena mengabaikan keinginan Jimelion untuk bersarang terlebih dahulu. Ditambah lagi Go juga terus kepikiran terkait pertanyaan kenapa. Hingga pada akhirnya Go mengingat saat dirinya masih kecil. Lalu Go tiba-tiba langsung pergi ke sebuah bangunan. Dan benar saja dugaan Go, ternyata Jimelion ada di sana dan sedang melihat bintang-bintang. Lalu Go mulai mendekati dan duduk di sebelah Jimelion. Di sana Go meminta maaf karena telah memaksanya keluar sarang. Lalu Go menceritakan kisahnya pada waktu masih kecil, yakni dirinya tak ingin main dengan yang lain dan terus menyendiri. Sampai pada akhirnya guru Go menanyakan hal tersebut. Pertanyaan gurunya itu ternyata membuat Go jengkel dan bersedih. Dari situlah Go mulai mengerti tentang apa yang sedang dilalui oleh Jimelion. Sampai-sampai Go meneteskan air mata ketika mengatakan semua itu ke Jimelion. Kemudian pada keesokan harinya di Taman Sakuragi, Go mencoba mengecek apakah Jimelion ada di sarangnya. Dan ternyata Jimelion ada dengan posisi kelemar-kelemernya. Lalu setelah itu Go langsung keluar dan kembali melakukan aktivitasnya dengan perasaan bahagia, yakni bermain bersama Pokemon-Pokemonnya, sekaligus berharap supaya di lain waktu dapat bermain kembali dengan Jimelion. To be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 31. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.